Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel RJ100. Saat ini RJ100 akan membahas mengenai kemaslahatan di dalam Islam. Nah, pada pokok bahasan kali ini yang akan lebih ditekankan adalah bagaimana peranan kemaslahatan di dalam pembentukan hukum Islam. Apakah nilai-nilai dalam kemaslahatan tersebut bisa mempengaruhi terhadap suatu hukum atau bahkan bisa mengubah. Namun sebelum masuk pada pokok pembahasan, silahkan kepada viewers sekalian, monggo bisa di subscribe, like, dan berikan komentarnya. Pertama, kita akan masuk pada pembahasan hukum Islam. Apa definisi daripada hukum Islam? Nah, hukum Islam adalah penggabungan dari kata hukum dan Islam yang keduanya merupakan sama-sama berasal dari bahasa Arab, dan juga keduanya sama-sama terdapat di dalam Al-Quran. Menariknya, meskipun kata hukum dan kata Islam ini sama-sama ada di dalam Al-Quran, namun penggabungan menjadi hukum Islam itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Hukum Islam atau agama Islam tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi, dua gabungan ini sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga ketika kita mencari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan hukum Islam. Nah, hukum Islam itu apa? Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sabda Nabi mengenai tingkah laku manusia yang mukallaf, yang diakui dan diyakini mengikat kepada semua yang beragama Islam. Jadi hukum Islam itu aturan dari wahyu ataupun dari hadis Nabi bagi orang mukallaf. Nah, catatannya ialah bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi orang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Ialah orang yang punya akal dan juga orang yang sudah sampai umurnya atau balik. Balik itu ditandai dengan keluarnya mani, atau meskipun tidak keluar mani, dia sudah berumur 15 tahun. Nah, hukum Islam hanya berlaku pada orang-orang tersebut. Jadi orang yang gak berakal itu gak berlaku, atau anak kecil yang belum ihtilam atau keluar mani itu juga tidak dikenakan taklif daripada hukum Islam. Tapi dalam pandangan pakar, hukum Islam ini beda-beda cara mengartikannya. Nah, seperti menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam ya fikih. Atau menurut Dahlan Talin, juga salah satu pakar hukum Islam di Indonesia, ya hukum Islam itu yang mencakup akidah, syariah, hakikah, beda-beda. Ya, kalau menurut Syarifuddin, hukum Islam syariah. Terus juga ada yang mengatakan Mustafa dan Abdullah, hukum Islam ya aturan yang selalu direlevansikan dengan syariah, fikih, hukum syarak, dan qanun. Jadi karena memang hukum Islam itu definisi gak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka para pakar pun beda-beda dalam mendefinisikan atau mengartikan hukum Islam. Nah, demikian hukum Islam. Kemudian kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Nah, kemaslahatan dalam bahasa Arab ialah maslahah. Nah, maslahah ini apa? Merujuk pada yang didefinisikan oleh Syekh Al-Buti, ialah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi itu maslahah. Jadi ya agama yang memang untuk kemaslahatan bersama, ada 5 komponen tadi. Yang pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, maslahah sendiri bisa dilihat dari beberapa perspektif. Bisa dilihat dari berdasar kebutuhannya, bisa dilihat dari berdasar zamannya, berdasar ada atau tidaknya perubahan, berdasar jangkauan, atau bisa berdasar adakah syariat, penetapan syariat di dalamnya. Nah, itu maslahah. Jadi
masalah ini sesuatu yang abstrak bisa dikatakan, dan memang sangat luas jangkauannya. Sehingga ketika dilihat dari masing-masing perspektif tadi, maka juga akan menimbulkan beberapa pembagian-pembagian. Nah, masalah sendiri itu memang selalu menjadi pertanyaan dan persoalan. Apakah masalah musalah ini bisa dijadikan suatu metode dalam penetapan hukum Islam? Nah, maka dari pertanyaan tersebut muncullah pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa dijadikan suatu metode. Kenapa? Yang pertama, alasan penolakannya. Bila memang masalah adalah petunjuk syariat yang membenarkannya, maka tentunya sudah ada kias. Jadi udah nggak usah masalah karena memang udah ada kias. Nah, kenapa? Karena kalau memang masalah bisa dijadikan suatu metode, maka kan itu sudah di luar jangkauan nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan mengamalkan sesuatu yang di luar nas dan hadis itu tidak dibenarkan. Nah, terus yang kedua, masalah ini ditolak karena bisa cenderung atau mempunyai kecenderungan manusia menetapkan suatu hukum berdasarkan nafsu, karena memang sangat abstrak ya. Terus yang ketiga, manusia akan bebas dalam menetapkan hukum syariat. Kenapa dianggap bebas ya? Karena sesuatu yang dianggap mempunyai nilai kemaslahatan nanti boleh menabrak syariat, sehingga akan bebasnya. Terus yang keempat, masalah ini bisa menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Kenapa? Karena hukum Islam, hukum syariat itu sudah tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa ijma dan kias. Sedangkan kalau masalah dimasukkan ke dalamnya, maka bisa jadi segala sesuatu yang dianggap mempunyai nilai kemaslahatan meskipun menabrak norma-norma hukum tadi, norma-norma sumber hukum tadi, maka bisa dianggap suatu sebagai sumber syariat. Maka akan terjadi tidak adanya kepastian hukum. Itulah masalah. Nah, tapi ada seorang ulama yang beliau mengatakan bahwa masalah itu boleh, dan beliau ini termasuk yang pro terhadap penggunaan masalah dalam istinbat hukum dalam atau sebagai metode pembentukan hukum. Nah, ialah namanya Al-Tufi. Si Al-Tufi ini mengatakan bahwa masalah itu bisa dijadikan metode asalkan dengan cara tahsis dan bayan. Jadi mentahsis dan membayan nas. Terus kemudian menurut Al-Tufi juga masalah itu tidak bisa dipakai dalam masalah ibadah dan ukuran. Dan juga Al-Qadhawi menafsirkan pendapat Al-Tufi tersebut bahwa nas adalah nas zanni, yang dimaksud masalah adalah yang daruri. Jadi si Al-Tufi pun yang pro terhadap masalah, beliau memberikan catatan-catatan, dan sebagian dari catatan tersebut telah diinterpretasikan lalu ditafsirkan ulang oleh Syekh Al-Qadhawi, sehingga catatan-catatannya menjadi lebih kompleks. Nah, akhirnya masalah itu ya bisa dianggap sebagai metode istinbat dengan catatan-catatan yang sangat detail dan kompleks. Jadi tidak semua nilai kemaslahatan yang menabrak daripada nilai-nilai norma-norma nas bisa dijadikan sumber hukum. Nah, demikian daripada maslahah atau kemaslahatan. Jika bermanfaat, silakan berikan like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.